Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Andi, sebut saja begitu, adalah teman bermainku di masa remaja. Kami sering menghabiskan waktu bersama, melakukan berbagai hal yang, jika diingat sekarang, mungkin bisa disebut kenakalan. Salah satu kebiasaan kami adalah memancing keributan dan bahkan, sesekali, mencuri peliharaan tetangga. Ya, aku akui, kami memang bandel. Namun, kali ini aku tidak ingin membahas tentang kenakalan itu. Ada sebuah kejadian yang sampai sekarang tidak pernah bisa kulupakan, sesuatu yang terasa begitu janggal dan membekas dalam ingatanku. Hari itu, sekitar pukul 4:30 sore, aku, Andi, dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul. Kami berencana mengadakan acara kecil-kecilan pada malam harinya. Kebetulan, lokasi yang menjadi target kami tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 rumah dari tempat tinggalku. Namun, rencana kami mendadak terganggu oleh kabar duka yang baru saja tersebar. Seseorang di desa kami meninggal dunia pada sore itu. Kami semua merasa kesal. Persiapan yang sudah matang terpaksa tertunda. Salah satu dari kami bahkan sempat bergumam dengan nada sarkastik, mengeluhkan kenapa orang itu tidak meninggal sejak pagi saja. Wajah-wajah massa menghiasi kelompok kecil kami. Ini bukan hanya soal terganggunya rencana, tetapi juga karena tradisi desa yang mengharuskan para pemuda turut membantu proses pemakaman. Mulai dari menggali makam hingga menyiapkan kayu penutup, semua itu membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Salah seorang dari kami bertanya bagaimana nasib rencana malam itu. Aku hanya menjawab singkat bahwa acara tersebut batal. Setelah itu, kami semua pergi menuju pemakaman untuk bergabung dengan warga lainnya. Waktu terus berlalu. Langit mulai gelap, dan suasana semakin suram. Pengantar jenazah yang ditunggu-tunggu belum juga tiba di pemakaman. Menunggu begitu lama membuat kami bosan. Salah satu dari teman kami, sebut saja Ikram, memutuskan untuk pergi ke rumah duka untuk mencari tahu apa yang terjadi. Saat Ikram pergi, suasana di pemakaman berubah drastis. Udara terasa semakin dingin, gelap mulai menyelimuti, dan pohon-pohon di sekitar pemakaman terlihat semakin menyeramkan. Aku dan Andi hanya bisa saling pandang, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa merinding yang mulai menjalari tubuh kami. Beberapa menit kemudian, suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, Ikram kembali ke pemakaman dan langsung duduk di antara kami. Ia memberitahu bahwa jenazah baru akan dibawa ke pemakaman setelah salat maghrib selesai. Ia juga menyarankan jika ada yang ingin pulang sebentar, lebih baik pergi saja untuk makan atau mandi. Mendengar saran itu, aku segera berdiri dengan niat untuk pulang. Namun, sebelum sempat melangkah, Ikram tiba-tiba menceritakan sesuatu yang ia alami dalam perjalanan tadi. Ceritanya terdengar begitu menarik hingga aku membatalkan niat untuk pulang dan kembali duduk mendengarkan. Ikram bercerita bahwa ketika ia berjalan menuju rumah duka, tepat saat ia menyeberangi sungai kecil yang membelah desa, sebuah batu tiba-tiba dilemparkan dari arah belakang. Untungnya, batu itu tidak mengenainya. Ikram segera menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Yang ada hanya rimbunan pohon di sekitar pemakaman. Ia sempat berpikir bahwa itu ulah salah satu dari kami, mengingat jarak pemakaman dengan sungai tidak terlalu jauh. Namun, kejadian tidak berhenti di situ. Saat melanjutkan perjalanan, Ikram mendengar suara keramaian, seperti orang-orang berbincang dan tertawa, persis seperti suasana pasar. Ia menoleh, tetapi lagi-lagi tidak menemukan apa-apa. Suasana di sekelilingnya tampak sunyi, hanya terdengar gemerisik angin di antara dedaunan. Ia mengaku bulu kuduknya mulai berdiri, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di rumah duka. Sesampainya di sana, ia mendapati jenazah baru selesai dimandikan dan sedang dipersiapkan untuk dikafani. Setelah berbincang singkat dengan salah seorang yang bertugas memandikan jenazah, Ikram segera kembali ke pemakaman untuk memberitahukan kabar itu kepada kami. Namun, perjalanan kembali pun tidak kalah anehnya. Ketika ia berada sekitar 50 meter dari sungai yang harus diseberanginya, ia melihat seorang pria parubaya berjalan membungkuk di depannya. Dari penampilannya, Ikram mengenali pria itu sebagai Pak Rozak, salah satu warga desa. Ikram mencoba memanggil pria itu, tetapi ia hanya terus berjalan tanpa memedulikan panggilannya. Setelah berlari kecil untuk mengejarnya, Ikram bertanya hendak kemana pria itu pergi. Dengan suara serak, Pak Rozak hanya menjawab bahwa ia ingin pulang. Ikram merasa ada yang aneh. Jalan yang diambil oleh pria itu adalah jalan menuju pemakaman, bukan jalan menuju rumahnya. Ia mencoba memperingatkan, tetapi Pak Rozak tetap berjalan tanpa mengubah arah.
Merasa bingung dan khawatir, Ikram akhirnya menawarkan untuk mengantar pria itu pulang setelah urusannya di pemakaman selesai. Ikram berjalan perlahan, menuntun Pak Rozak yang tampak membungkuk di belakangnya. Langkah mereka menyusuri jalan menuju tepian sungai, beriringan dalam senyap yang hanya ditemani suara gemerisik angin dan gemercik air. Namun, sesaat sebelum mereka menyeberangi arus sungai itu, sebuah suara samar terdengar dari arah belakang Ikram. Suara itu bertanya dengan tenang, seolah hanya ingin tahu tentang siapa yang meninggal. Ikram, tanpa menoleh, menjawab pertanyaan tersebut secara spontan. Ia menyebut bahwa Pak Rozak yang meninggal sore itu. Jawaban itu terucap begitu saja, tanpa dipikirkan lebih jauh. Namun, seiring detik berlalu, Ikram mulai menyadari sesuatu yang aneh. Suasana yang semula hanya sepi tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Bahkan, suara gemercik air yang sedari tadi setia mengiringi langkahnya seakan lenyap begitu saja. Saat itulah pikiran Ikram mulai kacau. Ia merenung sejenak, mengingat apa yang baru saja ia katakan. Dengan jantung yang berdebar, ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin ia bisa lupa bahwa Pak Rozak telah meninggal dunia? Ia sendiri baru saja melihat jenazahnya di rumah duka. Pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Siapa sebenarnya yang sedang dituntunnya sekarang? Keberanian yang tersisa memaksanya untuk menoleh ke belakang, meski tubuhnya mulai gemetar. Dengan perlahan, ia memalingkan wajahnya untuk memastikan bahwa orang yang berjalan di belakangnya adalah Pak Rozak. Namun, alangkah terkejutnya ia saat mendapati bahwa tidak ada siapapun di sana. Sosok yang tadi berjalan bersamanya telah menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh kegelapan malam. Ikram terdiam dalam kebingungan. Ia yakin bahwa sosok yang ia tuntun tadi adalah Pak Rozak, seseorang yang dikenalnya dengan sangat baik. Namun, kenyataan di hadapannya membuatnya tidak dapat berkata-kata. Tubuhnya semakin merinding saat menyadari bahwa apa yang baru saja ia alami bukanlah sesuatu yang biasa. Setelah memastikan bahwa tidak ada siapapun di sekitarnya, Ikram memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia kembali menyeberangi sungai menuju pemakaman. Namun, baru saja salah satu kakinya menyentuh air, suara misterius kembali terdengar. Suara itu terdengar samar namun jelas memintanya untuk segera diantar pulang. Ikram, yang mulai kehilangan keberaniannya, hanya mampu menjawab singkat sambil berlari ketakutan, menjanjikan bahwa ia akan segera pulang. Ketika azan maghrib berkumandang, Ikram akhirnya tiba di area pemakaman dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Ia melihat teman-temannya masih duduk santai di tepi liang lahat, menunggu kedatangan jenazah. Dengan tergopoh-gopoh, Ikram menghampiri mereka dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Wajahnya terlihat pucat, dan napasnya masih tersengal-sengal. Mendengarkan cerita Ikram, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Apakah benar sosok yang dilihat Ikram tadi adalah Pak Rozak? Namun, aku memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 19.15 malam, hampir memasuki waktu Isya. Aku semakin tidak tahan menunggu. Tempat itu begitu gelap dan menyeramkan, ditambah banyaknya nyamuk yang mengganggu. Perutku juga sudah keroncongan sejak tadi sore. Aku mengusulkan untuk pulang saja, tetapi teman-temanku meminta agar kami menunggu sedikit lebih lama. Mereka merasa tidak enak jika meninggalkan tugas begitu saja. Dengan perasaan enggan, aku melangkah meninggalkan pemakaman sendirian. Namun, ketika aku hampir sampai di sungai, aku melihat rombongan pengantar jenazah sedang menuju ke arah pemakaman. Mereka berjalan sambil melantunkan kalimat tahlil, suaranya terdengar jelas di malam yang sunyi. Aku sempat memaki dalam hati, merasa kesal karena rombongan itu datang saat aku sudah berniat untuk pulang. Dengan pura-pura membasuh muka di tepian sungai, aku memperhatikan mereka mendekat. Namun, sesuatu yang aneh menarik perhatianku. Di antara barisan rombongan itu, ada satu orang yang berjalan paling belakang. Ia hanya diam dengan tatapan lurus ke depan, dan wajahnya tidak terlihat jelas karena redupnya cahaya bulan. Aku mencoba bertanya pada rombongan tersebut, ingin tahu siapa orang yang tertinggal di belakang. Namun, mereka tidak menanggapi, mungkin karena suara air yang cukup mengganggu. Ketika rombongan sampai di tepi sungai, aku kembali bertanya. Kali ini mereka menjawab bahwa sejak berangkat, jumlah rombongan hanya 13 orang, semuanya laki-laki, dan tidak ada satupun yang tertinggal. Aku langsung terkejut mendengar jawaban itu. Untuk membuktikan, aku melihat ke belakang sekali lagi. Benar saja, sosok yang kulihat tadi sudah menghilang. Ingatanku langsung tertuju pada cerita Ikram tentang Pak Rozak. Tubuhku kembali merinding. Rombongan memintaku untuk segera bergabung, agar prosesi penguburan bisa cepat selesai.
Aku hanya mengangguk dan mengikuti mereka menuju liang lahat. Di tepi liang lahat, jenazah Pak Rozak diturunkan. Beberapa orang, termasuk Andi, masuk ke liang lahat untuk membantu proses pemakaman. Aku mengingat jelas saat itu, ketika aku dengan santai berbicara kepada Andi dengan nada bercanda, memberinya peringatan agar berhati-hati. Kalimatku sengaja dibuat seolah-olah memperingatkannya tentang sesuatu yang mengerikan, meskipun niatku hanya untuk menakut-nakutinya. Kebiasaan ceplas-ceplos ini memang seringkali muncul tanpa memperhatikan waktu maupun tempat, dan mungkin itulah awal dari sesuatu yang ganjil yang kemudian terjadi. Jenazahnya sudah dibaringkan di atas tanah, siap untuk dimakamkan. Saat pipi jenazah menyentuh permukaan tanah, aku memperhatikan Andi yang tiba-tiba tersentak. Tanpa disadari, dia mengucapkan istighfar dengan suara tertahan. Posisi Andi berada di tengah, di antara dua orang lainnya, membuat tindakannya semakin mencolok di mataku. Aku tidak langsung bertanya meskipun aku menyadari ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Prosesi dilanjutkan dengan pelepasan kain kafan dan pengumandangan azan. Lagi-lagi, saat suara azan menggema, tingkah Andi berubah. Dia tampak seperti orang yang dihantui rasa takut yang tidak wajar. Meskipun perasaanku dipenuhi rasa penasaran, aku memilih untuk menahan diri agar prosesi pemakaman cepat selesai. Setelah gundukan tanah terakhir menutupi liang lahat, prosesi berakhir dan rombongan pun perlahan membubarkan diri. Aku dan Andi berjalan di barisan belakang, di tengah gelapnya malam tanpa penerangan yang memadai. Suasana yang hening hanya diiringi suara langkah kaki kami berdua, membuatku merasa sedikit merinding. Dalam hati, aku menyadari ada sesuatu yang janggal, terutama saat jarak yang seharusnya dekat terasa begitu jauh. Aku mencoba bertanya kepada Andi tentang keganjilan itu, tetapi dia hanya menjawab singkat bahwa dia mengikuti seseorang di depan yang membawa obor. Saat itulah aku terkejut. Aku tidak melihat obor atau orang lain di sekitar kami. Kegelapan pekat hanya menyisakan bayangan samar pepohonan dan tanah yang kami pijak. Ketika aku mulai merasa semakin tidak nyaman, Andi tiba-tiba berkata bahwa dia diajak seseorang menuju rumahnya. Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Aku berusaha menarik kesadaran Andi kembali dengan mengatakan bahwa kami masih berada di area pemakaman, tetapi dia tampak seperti orang yang sedang dalam pengaruh sesuatu yang tidak biasa. Aku segera menariknya menjauh dan memutuskan untuk mencari jalan keluar. Meski sempat ada perdebatan kecil, Andi akhirnya mengalah dan mengikutiku. Kami menyusuri jalan setapak yang penuh dengan rerumputan liar dan duri-duri tajam. Langkah kami akhirnya membawa kami ke kebun pisang milik almarhum Pak Kosim. Menginjakan kaki di kebun itu membuatku merasa sedikit lega. Dalam benakku, aku tahu bahwa kebun ini adalah tanda kami semakin dekat dengan perkampungan. Namun, suasana kebun pisang di malam hari terasa lebih mencekam. Aku tidak bisa menghilangkan bayangan tentang Pak Kosim, yang semasa hidupnya sering menjaga kebun ini dari ancaman babi hutan dan pencuri. Aku sendiri pernah tertangkap basah olehnya saat mencuri pisang. Saat aku masih larut dalam ingatan itu, Andi tiba-tiba mengagetkanku. Aku tersadar dan mengarahkan pandanganku ke depan. Sekilas, aku melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Kukira itu adalah salah satu menantu Pak Kosim yang sering bermalam di kebun. Dengan cepat, aku mengajak Andi mendekati tempat itu, tetapi saat tiba di lokasi, tidak ada seorang pun di sana. Ketika aku menanyakan hal itu kepada Andi, dia hanya menggeleng, tampak tidak mengerti. Namun, suasana yang semula hening berubah menjadi mencekam saat Andi tiba-tiba berteriak dan berlari sekuat tenaga, mengatakan bahwa ada sosok pocong berdiri tidak jauh darinya. Aku terkejut mendengar teriakannya dan tanpa berpikir panjang, aku ikut berlari menyusulnya. Langkahku tidak peduli lagi pada apapun yang menghadang. Aku menerabas segala rintangan, termasuk batang pohon pisang muda, hingga akhirnya tiba di perbatasan kebun. Dalam kelelahan, aku berhenti untuk mengatur napas. Tapi Andi tidak terlihat. Dia menghilang entah kemana. Aku mencoba memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Dalam keputusasaan, aku memutuskan untuk pulang sendiri. Meskipun lututku gemetar dan tubuhku terasa lemah, aku melangkah perlahan menuju jalan keluar, berharap tidak ada lagi keganjilan yang harus aku alami malam itu. Saat aku sampai di tepi sungai, tanpa sengaja pandanganku tertuju pada sebuah sosok hitam yang duduk di tepi air. Rasa penasaran segera mendorongku menyeberangi arus sungai, ingin memastikan apa yang kulihat. Setelah aku mendekat, ternyata itu adalah Andi. Seluruh tubuhnya menggigil hebat, seolah-olah bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatnya tampak begitu terguncang. Sebelum aku sempat mengajukan pertanyaan, Andi mulai bergumam dengan suara yang samar dan tidak jelas.
Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuatku kebingungan. Ia terus menyebut-nyebut sesuatu tentang Pocong dan Pak Rozak. Kebingunganku semakin menjadi-jadi ketika Andi dengan terbata-bata menjelaskan bahwa saat pemakaman tadi, ia sempat melihat mata jenazah Pak Rozak yang melotot. Andi juga mengaku melihat sosok menyeramkan di kebun pisang milik almarhum Pak Kosim. Penuturannya, meskipun tidak utuh, cukup membuatku merinding. Aku mulai mengingat kembali keanehan-keanehan yang terjadi sejak pemakaman, terutama tingkah Andi yang tampak gelisah di dekat liang lahat. Namun, aku memutuskan untuk segera mengalihkan perhatian Andi agar pikirannya tidak terus-menerus terjebak dalam ketakutan. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang menuju perkampungan. Rasa takut perlahan mulai memudar dari wajah Andi, meskipun kedua lututnya masih terlihat gemetar. Ketika kami tiba di perkampungan, Andi yang rumahnya terletak di ujung jalan segera masuk ke dalam, meninggalkanku berjalan sendirian menuju rumahku. Saat langkahku beranjak lebih jauh dari rumah Andi, suasana kembali terasa mencekam. Meski sudah berada di perkampungan, rasa merinding tidak juga hilang. Jalanan begitu sepi, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengekor di belakangku. Namun, aku tidak berani menoleh, hanya terus berjalan sambil bersiul, berusaha mencairkan suasana yang begitu sunyi. Ketika sampai di halaman rumah, aku mendengar lolongan anjing yang menggema di tengah malam. Suara itu terasa berbeda dari biasanya, seolah-olah membawa pertanda buruk. Dengan sedikit berlari, aku segera mengetuk pintu rumah, berharap ayahku masih terjaga. Beruntung, ayahku membukakan pintu dengan cepat. Setelah masuk ke dalam, aku mengambil lampu minyak dan handuk, lalu pergi ke sumur untuk membersihkan tubuh. Saat aku menimba air, suara katrol yang bergesekan dengan tali memecah keheningan. Aku segera mengguyur tubuhku dengan air dingin. Ketika air menyentuh wajahku, aku merasa ada seseorang berdiri di ambang pintu dapur. Perasaan aneh itu membuatku buru-buru mengusap wajah dan memastikan siapa yang berdiri di sana. Namun, saat aku memandang ke arah pintu, tidak ada seorang pun. Hanya ada lampu minyak dan handuk yang tergantung di sana. Usai mandi, aku kembali masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada ayah tentang seseorang yang mungkin berjalan melewati dapur. Jawabannya cukup meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun selain kami di dalam rumah. Waktu berlalu hingga tengah malam, dan seluruh keluargaku sudah terlelap. Hanya aku yang tetap terjaga, duduk di ranjang dengan pikiran melayang pada peristiwa yang baru saja aku alami. Aku mencoba menepis bayangan tentang Pak Rozak dan cerita Andi. Namun, kegelisahan itu terus menghantuiku. Setelah beberapa saat, aku turun dari ranjang dan pindah ke ruang depan. Aku duduk di bangku sambil memandangi jarum jam yang bergerak sangat lambat. Suasana malam yang tadinya diiringi suara serangga tiba-tiba berubah sunyi. Keheningan itu membawa firasat buruk yang sulit kuabaikan. Setengah jam kemudian, firasat itu menjadi kenyataan. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Awalnya aku mencoba mengabaikan, tetapi ketukan itu semakin keras dan mengganggu. Dengan keberanian yang terkumpul, aku bangkit dan perlahan membuka pintu. Saat pintu terbuka, pemandangan yang kulihat membuatku membeku di tempat. Di depanku, berdiri sosok pocong dengan kain kafan yang lusuh. Kepala sosok itu menjuntai ke samping, seolah-olah hampir terlepas. Tidak ada gerakan dari pocong itu, tetapi kehadirannya sudah cukup membuat tubuhku kaku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku seakan tertahan. Tubuhku kehilangan keseimbangan, dan pandanganku perlahan memudar menjadi gelap. Keesokan paginya, sekitar pukul 6, suara ibuku terdengar samar-samar di telinga. Ia mengomel sambil membangunkan aku yang masih terlelap di ruang tamu. Dengan nada kesal, ia mempertanyakan kenapa pintu depan tidak ditutup dan dibiarkan terbuka sepanjang malam. Ia mengingatkan bahwa jika ada maling masuk, akulah yang akan menanggung akibatnya. Aku terbangun dengan kepala yang terasa berat dan sedikit pusing. Nyawaku seakan belum sepenuhnya terkumpul. Aku hanya bisa mendesah pelan sebelum akhirnya bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar. Tanpa banyak bicara, aku langsung merebahkan diri di atas ranjang, mencoba menghilangkan rasa kantuk yang masih tersisa. Menjelang siang, setelah mandi, aku berencana pergi ke rumah Andi untuk menanyakan kabar dan membicarakan kejadian aneh semalam. Namun, sebelum sempat aku keluar rumah, mataku menangkap sosok Andi yang sudah berdiri di depan pintu. Penampilannya terlihat berbeda, dengan wajah pucat dan pandangan kosong. Pakaian yang ia kenakan juga tampak seperti belum diganti sejak semalam. Aku mempersilakannya masuk dan menyiapkan segelas kopi serta sepiring ubi rebus untuknya. Anehnya, Andi hanya duduk diam di bangku ruang tamu tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Sikapnya yang biasanya ceria kini berubah menjadi begitu dingin dan kaku. Kopi dan ubi rebus yang kubawa belum sempat menyentuh meja ketika aku kembali mencoba mengajaknya berbicara. Aku menceritakan kejadian semalam, bagaimana aku diganggu oleh sosok pocong hingga sulit tidur. Namun, Andi tetap diam, tanpa memberi respon sedikit pun. Aku mencoba memastikan apakah ia sakit, tetapi ia hanya menggeleng lemah. Sikapnya yang aneh dan tidak biasa membuatku semakin khawatir. Dalam kebisuannya, aku terus memperhatikannya, berharap ia akan mulai bicara dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, hingga waktu menunjukkan pukul 11 siang, Andi masih saja terdiam dengan tatapan kosong. Aku pun meninggalkannya sejenak untuk pergi ke sumur. Setelah kembali dari sumur, aku mendapati bahwa Andi sudah tidak ada di tempat. Gelas kopi dan ubi rebus yang kuhidangkan masih utuh, tidak tersentuh sama sekali. Kepergiannya yang tiba-tiba membuatku bingung sekaligus khawatir. Aku memutuskan untuk menyusulnya ke rumahnya. Saat tiba di depan rumah Andi, suasana terasa sepi. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Aku mengetuk pintu beberapa kali sambil mengucapkan salam, tetapi tidak ada respons. Setelah salam ketiga, akhirnya pintu terbuka, dan ayah Andi, Pak Bahri, keluar dengan raut wajah yang cemas. Pak Bahri menjelaskan bahwa Andi sedang sakit demam dan sejak semalam tidak keluar dari kamarnya. Penjelasannya membuatku bingung. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku baru saja bertemu dengan Andi di rumahku, tetapi Pak Bahri bersikeras bahwa Andi tidak mungkin keluar rumah karena kondisinya yang lemah. Ketika aku menceritakan kejadian semalam, raut wajah Pak Bahri berubah panik. Ia tampak gelisah dan segera memintaku untuk pulang. Dengan perasaan tidak tenang, aku meninggalkan rumah Andi, tetapi pikiranku terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Pada malam ketiga setelah kematian Pak Rozak, suasana di kampung semakin mencekam. Sepulang tahlil, aku melihat sosok yang mirip Andi berdiri di kejauhan. Perawakannya memang seperti Andi, tetapi ada sesuatu yang ganjil pada ekspresinya. Meski diliputi rasa takut, aku memberanikan diri mendekat. Ketika jarakku dengannya semakin dekat, aku menepuk pundaknya. Namun, sesuatu yang sangat tidak masuk akal terjadi. Sosok itu memutar kepalanya hingga 180 derajat ke belakang. Suara retakan tulang yang mengerikan terdengar jelas di telingaku. Rasa takut menyergap seluruh tubuhku hingga aku tak mampu bergerak. Mataku terpaku pada kepala sosok itu yang nyaris terlepas, menggantung hanya dengan sisa otot. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tak kunjung keluar. Tubuhku gemetar hebat, dan penglihatanku mulai kabur. Dalam kondisi tak berdaya, aku hanya bisa meracau tanpa arti. Malam yang mencekam itu menyisakan ketakutan mendalam di hatiku. Kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya kembali hadir dengan cara yang lebih menyeramkan. Sosok Andi, yang sebelumnya adalah teman dekatku, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Dalam imajinasiku, Andi bukan lagi manusia seperti biasanya. Ia berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Puncak ketegangan terjadi ketika aku melihat Andi memutar kepalanya dengan kekuatan luar biasa hingga terdengar suara tulang patah yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak berhenti di situ, dengan gerakan yang mustahil dilakukan manusia, Andi mencabut paksa kepalanya sendiri. Aku dapat melihat dengan jelas bagaimana kulit lehernya sobek, dagingnya terbelah, dan darah segar menyembur deras ke wajahku. Saking takutnya, tubuhku gemetar hebat. Aku berteriak sekuat tenaga, berharap kedua orang tuaku mendengar panggilanku. Namun, jeritanku justru membangunkanku dari mimpi buruk yang mencekam itu. Saat aku membuka mata, hanya ada kegelapan dan keheningan di sekitarku. Aku masih terbaring di ranjang dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Tidak ada Andi, tidak ada darah, hanya rasa lega yang samar-samar menguasai hatiku. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, namun pikiranku masih dipenuhi bayangan Andi. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar, berharap udara segar dapat membantuku mengusir sisa-sisa ketakutan itu. Namun, suasana di rumah tidak memberikan rasa nyaman. Ketika hendak turun dari ranjang, aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di balik gorden kamar. Aku mencoba memastikan dengan mendekati dan menyingkap gorden tersebut, tetapi tidak ada apapun di baliknya. Seluruh ruangan tampak kosong, hanya ada kesunyian yang mengiringi langkahku. Aku berjalan menuju ruang tamu dengan perasaan was-was. Baru beberapa langkah, lagi-lagi aku dikejutkan oleh sosok hitam yang bergerak sangat cepat melewatiku. Mataku tidak mampu menangkap wujudnya dengan jelas, tetapi kehadirannya begitu nyata. Dengan langkah yang gemetar, aku akhirnya tiba di ruang tamu.
Aku menyalakan radio untuk memecah kesunyian yang membuatku semakin tidak nyaman. Saat duduk di sana, pikiranku kembali dipenuhi oleh kejadian-kejadian aneh yang berkaitan dengan Andi. 2 malam berturut-turut aku merasa dihantui olehnya, baik dalam mimpi maupun di dunia nyata. Aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Andi? Dalam lamunanku, tiba-tiba radio di sebelahku mulai mengeluarkan suara aneh, seperti mencari siaran sendiri. Di saat yang sama, dari arah belakang terdengar suara kokokan ayam yang tidak biasa. Suaranya begitu keras dan ramai, namun hanya aku yang mendengarnya. Dengan rasa penasaran bercampur takut, aku berjalan menuju dapur untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Saat memutar gagang pintu, suasana mendadak berubah menjadi sangat sunyi. Kokokan ayam yang tadi ramai tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keheningan yang membuatku merinding. Aku membuka pintu perlahan, dan betapa terkejutnya aku saat melihat Andi berdiri di sana. Sosoknya yang seharusnya sedang sakit kini berdiri di depanku dengan ekspresi datar. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhku kaku, dan perasaan takut semakin mencengkeram. Tanpa sepatah kata, Andi berjalan ke kebun belakang. Ia melambaikan tangannya, seolah-olah mengajakku ikut bersamanya. Aku hanya bisa berdiri mematung di pintu, terlalu takut untuk bergerak atau mengucapkan sesuatu. Beberapa menit berlalu, aku mendengar suara ayahku yang sedang mencari lampu minyak. Suaranya membangkitkanku dari keterkejutan. Aku bergegas menghampiri ayahku di ruang tengah, tetapi pikiranku masih dipenuhi oleh bayangan Andi. Malam itu, meski waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, aku tidak bisa tidur. Rasa gelisah terus menghantui, dan ketakutan akan pertanda buruk yang mungkin terjadi pada Andi semakin besar. Saat aku mencoba merenung di ruang tamu, tubuhku tiba-tiba terasa panas dingin. Kepalaku mulai pusing, dan telingaku berdengung. Di saat yang sama, aku melihat seutas tali menjuntai di depan wajahku. Tali itu terlihat seperti tali gantung, sesuatu yang biasa disebut sebagai tali kematian. Aku mencoba meraihnya, namun tali itu seolah menjauh setiap kali aku mendekat. Tubuhku semakin lemah, dan rasa sakit di kepala bertambah parah. Dengan langkah terseok, aku berjalan menuju kamar dan merebahkan tubuhku di atas ranjang. Namun, rasa sakit itu tidak kunjung reda. Kepalaku seperti ditarik-tarik oleh kekuatan yang tidak terlihat, sementara dadaku terasa panas dan sesak. Dalam kondisi yang semakin memburuk, aku hanya bisa berguling-guling di atas ranjang sambil mengerang. Di sela-sela erangan itu, hanya satu nama yang terus keluar dari bibirku, Andi. Aku memohon padanya agar tidak lagi menggangguku, namun bayangan Andi terus menghantui pikiranku. Aku tahu bahwa Andi masih hidup, tetapi dalam imajinasiku, ia sudah menjadi sosok yang berbeda. Sosok yang menyeramkan, dan mungkin bukan lagi manusia. Ayahku, yang saat itu masih terlelap, tampaknya merasa terganggu oleh suara aranganku. Dengan terburu-buru, ia terbangun dan masuk ke kamarku. Pemandangan di hadapannya membuatnya cemas. Aku berguling ke sana kemari, merintih kesakitan tanpa henti. Ayahku mencoba membangunkanku dengan mengguncang tubuhku beberapa kali. Namun, aku yang masih dikuasai rasa sakit hanya mampu mengerang, bahkan suara pun tersendat. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ayahku segera menuju dapur dan kembali dengan segelas air. Aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya ia bawa, tetapi air itu terasa asin dan berbau aneh. Setelah aku meneguknya, tubuhku perlahan mulai terasa lebih ringan, dan pikiranku kembali tenang. Tanpa sepatah kata pun, ayahku pergi meninggalkan kamar, kembali ke tempat tidurnya. Tidak tampak rasa khawatir yang biasanya terpancar dari raut wajahnya. Hal itu terasa aneh bagiku, sebab seharusnya ia menunjukkan perhatian lebih, mengingat aku adalah anaknya. Keesokan harinya, tubuhku masih terasa lemas. Aku hanya mampu berbaring di atas ranjang, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Kejadian semalam benar-benar menguras seluruh tenaga dan pikiranku. Aku merasa terjebak dalam kekacauan yang tak bisa kupahami. Sejak kematian Pak Rozak, gangguan demi gangguan terus menghampiriku, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutiku. Namun, yang menjadi tanda tanya besar adalah, kenapa sosok yang selalu muncul bukanlah Pak Rozak, melainkan Andi, temanku sendiri? Pada hari ke-7 setelah kematian Pak Rozak, aku yang masih dihantui oleh bayang-bayang Andi memutuskan untuk mengunjunginya. Aku ingin meminta kejelasan atas semua hal yang menggangguku. Selain itu, aku juga mendengar kabar bahwa kondisinya semakin memburuk. Tepat pukul 16.40, aku beranjak menuju rumah Andi. Setibanya di sana, Pak Bahri, ayah Andi, kembali melarangku untuk bertemu dengannya. Kali ini,
nada suaranya terdengar lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Ia bahkan meminta aku pergi dengan tegas, seolah tidak ingin mendengar alasan apapun. Bukan hanya aku, para tetangga dan kerabat dekatnya pun tidak diperbolehkan menjenguk Andi. Anehnya, justru Pak Bahri sendiri yang sebelumnya mengabarkan bahwa anaknya sedang sakit parah. Aku mencoba memohon sekali lagi agar diizinkan bertemu Andi, tetapi penolakan yang kuterima semakin keras. Bahkan, Pak Bahri mendorongku hingga aku terjatuh di depan pagar rumahnya. Raut wajahnya terlihat penuh dengan kemarahan yang sulit dijelaskan. Tatapan matanya terasa begitu menyeramkan, jauh berbeda dari sifat lembut yang biasanya ia tunjukkan. Ada sesuatu yang membuatku curiga. Sepertinya, ada hal yang sedang disembunyikannya. Meski begitu, aku tidak menyerah. Aku terus memohon, mengutarakan alasanku untuk melihat keadaan Andi meskipun hanya sebentar. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Pak Bahri mengizinkanku masuk, meski dengan tatapan penuh peringatan. Aku segera masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Andi. Saat berada di depan pintu kamar, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai. Bau itu seolah berasal dari dalam kamar. Dengan hati-hati, aku mencoba mengintip melalui celah pintu kayu untuk memastikan apa yang terjadi. Namun, tanpa aku sadari, Pak Bahri terus mengawasi gerak-gerikku. Ketika ia menegurku, aku berusaha menyembunyikan rasa curiga dan buru-buru memasuki kamar, seperti yang diperintahkannya. Begitu pintu terbuka, bau busuk itu semakin menusuk. Cahaya di dalam kamar juga sangat redup, membuat suasana semakin mencekam. Aku berjalan perlahan menuju tempat tidur Andi. Tubuhku gemetar melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan. Ia terbaring tak berdaya, hanya menyisakan kulit yang menempel di tulang belulang. Bau busuk yang menyengat itu ternyata berasal dari tubuhnya. Aku duduk di sampingnya, memandanginya dengan perasaan bercampur aduk. Aku merasa bersalah karena selama ini tidak pernah menjenguknya. Kini, melihat keadaannya seperti ini, aku hanya mampu memanjatkan doa untuk kesembuhannya. Sesekali aku berbicara kepadanya, meskipun aku tahu ia tidak dapat merespons. Namun, aku yakin ia masih bisa mendengar. Di tengah perasaan haru, aku sadar bahwa aku tidak bisa berlama-lama di sana. Dengan berat hati, aku bangkit dan berpamitan. Saat keluar dari kamar, aku hanya bisa berharap Andi segera pulih agar kami bisa kembali seperti dulu, bermain bersama tanpa rasa khawatir dan teror yang selalu menghantui. Saat aku hendak turun dari ranjang, mataku tertumbuk pada benda-benda yang tertumpuk di kaki ranjang. Benda-benda itu terlihat biasa, namun ada sesuatu yang mengusik perhatianku. Sebuah gunting kecil, seutas tali, dan 3 bunga yang sudah mengering. Aku terdiam sejenak, terpaku oleh benda-benda itu. Rasa ingin tahu membuatku berniat mengambilnya, namun seketika aku teringat sesuatu dan terhenti sejenak. Tanpa aku sadari, Pak Bahri, tetangga kami, tengah mengawasiku. Tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, Pak Bahri dengan tegas menyapaku. Kamu tidak dengar azan?" Suaranya mengagetkanku, dan tubuhku langsung merinding. Tanpa berpikir panjang, aku bergegas keluar dari kamar dan menuju pulang, meskipun pikiranku terus dihantui oleh benda-benda yang aku lihat tadi. Gunting, tali, dan bunga-bunga yang sudah mengering itu, seolah memiliki makna tersendiri, meskipun aku belum mengerti apa artinya. Setibanya di rumah, aku langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan salat maghrib sendirian di kamar. Awalnya, salatku berjalan lancar. Namun, saat memasuki rakaat terakhir, pikiranku mulai melayang. Aku merasa tidak fokus, dan pada saat rukuk, pandanganku yang semula tertuju pada tempat sujud, tiba-tiba saja mengarah ke kanan. Di sana, aku melihat seseorang yang tengah berbaring, memandangku dengan tatapan kosong. Senyumannya yang menyeramkan membuatku terkejut. Wajahnya pucat dan matanya tampak basah, seperti kuyup oleh air. Senyumannya, yang tidak pernah aku kenal sebelumnya, membuat seluruh tubuhku merinding. Tak tahu harus berbuat apa, aku melanjutkan salat dengan cepat, berusaha mengakhiri salat secepat mungkin. Ketika aku mengucap salam dan memalingkan wajah, aku dikejutkan oleh sesosok wajah tanpa hiasan, wajah yang datar dan kosong. Aku segera mengucapkan doa, dan dengan gemetar, memalingkan wajah ke kiri. Biasanya, setelah salat, aku akan berzikir, tetapi malam itu, rasa takut membuatku segera meninggalkan kamar dan keluar ke teras rumah. Rumah sepi, hanya aku yang ada di luar. Ayah dan adikku pergi salat di masjid, sedangkan ibuku sedang membantu di rumah duka untuk acara tahlilan. Walaupun suasana terasa lebih tenang di luar, jantungku tetap berdebar-debar.
Aku duduk sendirian, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Ketika malam semakin larut, dan acara tahlilan selesai, aku menceritakan semuanya kepada ayah. Aku bercerita tentang teror yang aku alami sejak kematian Pak Rozak, yang tampaknya berlanjut dengan sosok Andi. Kejadian-kejadian aneh itu mengganggu ketenanganku dan membuat tidurku tidak nyenyak. Namun, ayah hanya menjawab bahwa mungkin aku terkena penyakit cawan. Mengenai Andi, ayah menyebutkan bahwa nasib Andi bisa saja berakhir seperti kakaknya yang sudah meninggal. Aku mendengar penuturan itu dengan cemas, meskipun tak sepenuhnya mengerti. Kakak Andi yang meninggal karena gantung diri saat aku masih berusia 9 tahun, menjadi bahan perbincangan warga sekitar, namun tak ada yang benar-benar tahu alasan di balik perbuatannya. Malam itu, aku berusaha tidur lebih cepat dari biasanya. Pikiranku lebih tenang, dan tubuhku merasa lebih rileks. Namun, keesokan harinya, saat aku masih terlelap, terdengar kabar duka yang mengejutkan. Kabar itu menyebutkan bahwa Andi, teman baikku sejak kecil, telah meninggal dunia. Awalnya, aku merasa tidak percaya, namun ketika aku pergi ke rumahnya, rasa syok langsung melanda. Andi, teman yang selama ini bermain bersamaku, kini telah dipanggil oleh Sang Pencipta. Aku terdiam, merasa kehilangan dan tak tahu harus berkata apa.